Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri gitu. Pernyataan Presiden Prabowo kembali viral dan memantik gelombang reaksi di media sosial. Kali ini, di acara panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jumat 17 Juli lalu, Presiden melontarkan sindiran kepada siapa saja yang mengeluhkan harga beras yang mahal. Dengan nada sedikit bercanda, ia menyebut bahwa siapapun yang merasa beras terlalu mahal silahkan ikut tanam padi sendiri. Bahkan Presiden menambahkan bahwa TNI dan Menteri Pertanian sudah siap menyediakan lahan bagi yang mau protes. Pernyataan yang disambut tawa dan tepuk tangan para hadirin ini justru mendapat reaksi yang sangat berbeda di luar sana. Mari kita simak bagaimana warganet meresponsnya. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri gitu. Terima kasih, saya bangga dengan petani, saya bangga dengan TNI, saya bangga dengan Polri. Terima kasih loh Pak, kami juga bangga banget punya Bapak. Cuman Bapak kan Presiden Republik Indonesia yang seharusnya mengayomi semua masyarakat. Saya yang sebagai petani nggak enak Pak sama masyarakat sektor lain Pak. Kalau Bapak bilangnya kayak gitu, tiba-tiba mereka disuruh tanam padi sendiri, panen sendiri. Dan nanti yang jadi pegawai siapa, yang di sektor-sektor buruh siapa, kalau semuanya jadi petani, yang mau beli itu siapa Pak? Hasil kami panen berasnya itu siapa yang mau beli loh Pak? Kok tiba-tiba rakyatmu mbok suruh jadi petani semua, ki piye ceritamu Pak? Oke Pak, kami berterima kasih juga karena beras ataupun padi itu sudah ada HAP-nya. Tapi kalau dilihat setelah HAP, apakah petani padi itu jadi kaya raya, jadi langsung beli Pajero Pak? Enggak Pak faktanya. Petani ya tetap gitu-gitu aja, tetap aja seperti itu Pak. Sejahteranya enggak langsung ke luar negeri seperti yang Bapak bilang kemarin, enggak juga Pak. Berarti masih ada yang salah di sistemnya Pak, hingga teman-teman yang lain, teman-teman sektor lain itu beli dengan harga yang sangat mahal, di mana beras itu sekarang bisa melimpah, tapi harga mahal, berarti kan enek sing salah toh Pak. Mbok itu diperiksa sistemnya dulu, jangan ngejomplang ini petani dibanggain dengan tinggi setinggi-tingginya, nanti tiba-tiba dianjlokin seanjlok-anjloknya. Kami takut juga loh Pak kalau tiba-tiba mbok anjlokin seanjlok-anjloknya. Jangan juga buat rakyatmu ini Pak berselisih Pak dengan omonganmu loh Pak. Tiba-tiba petani diginiin, yang lainnya diginiin. Jangan Pak, jangan diadu domba rakyatmu ini Pak. Jangan diusir juga loh Pak. Tolong dong Pak, ngomong Pak. Bapak itu Presiden Republik Indonesia yang kami hormati loh Pak. Prabowo yang bilang beras terlalu mahal biar mereka tanam padi sendiri. Astaga. Dengan petani-petani Indonesia yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Masa kita disuruh nanam padi sendiri cuma karena gara-gara ngeluh beras mahal? Kalau gitu buat apa negara ini punya Kementerian Pertanian? Buat apa ada Bulog? Pokoknya kayak ada aja gitu ya yang bisa kita komen kalau ada Pak Prabowo ini pidato. Emang sengaja apa gimana nih? Seorang kreator menanggapi dengan nada sarkastik, menyebut bahwa sepertinya pemerintah memang menginginkan rakyatnya mandiri dalam segala hal. BBM langka, berhemat saja, beras mahal, tanam sendiri. Sambil tidak lupa menyindir deretan kebijakan lain mulai dari koruptor yang punya hak asasi manusia hingga program makan bergizi gratis yang masih jauh dari kata mulus. Gue baru sadar ternyata jadi pemerintah Indonesia ini betul-betul capek ya, berat dan sulit banget. Selama ini tuh gue cuma bisa mengkritik ya, padahal pemerintah udah ngasih solusi. Beras mahal disuruh tanam sendiri. Solusi kan iya solusi. Emang negara lain
repot amat, bahkan nyediain lahan dan alat-alatnya, lalu rakyat dapat hasil aja gitu. Ya nggak gitu konsepnya. Pemerintah cuma ingin kita mandiri. Cabai mahal, solusinya ya tanam aja sendiri. Kan depan rumah bisa nanam cabai, kalau ada trotoar ya pindahin trotoarnya. Apalagi BBM langka, ya berhemat solusinya. Kalau bisa pakai kuda ya pakai kuda aja deh. Kalau nggak jalan kaki, nggak usah manja. Ya solusi kan? APBN minus, yang ngakalinnya dengan naikin pajak. Memang lah ya fungsi kalian sebagai WNI, apalagi kalau nggak bayar pajak. Lalu pejabat korupsi, ya solusinya tuh naikin gaji. Kayak ngasih jatah double ke maling ya, tapi ini solusi loh. Kalian pikir koruptor itu harus dibasmi? Ya enggak lah, kan koruptor itu punya hak asasi manusia, ya dilindungi dan dimaafkan. Namanya juga manusia, apalagi jual beli hukum. Tenang, gaji hakim naik 300%, bukan main. Itu hakim udah langsung jadi yang paling jujur sedunia mah ya nanganin perkara. Bahkan bisa dengan mata tertutup tahu tuh siapa yang benar dan yang salah. Ekonomi lesu, tenang, ada Kopdes. Tugas kalian tuh ngeramein aja udah. Sekalipun letaknya itu di angkasa, di gunung atau tengah hutan. Cari itu. Anak-anak gak cerdas, tenang, ada MPG. Dijamin anak kalian tuh secerdas Kanda Bahlil yang paling ganteng atau sepintar Pigai. Kalau soal kesejahteraan guru, ya udah solusinya itu hanya ikhlas. Kan mau dapat pahala, nggak boleh minta gaji banyak, nggak boleh. Nanti ibu guru keseringan check out Shopee daripada ngajar. Maaf ya bu guru, tapi pemerintah sangat-sangat punya pikiran. Lalu jalanan rusak, ya solusinya swadaya masyarakat. Ya kan rakyat bantu rakyat. Kalau ada rakyat ya kenapa harus pemerintah yang turun tangan ya kan? Apalagi yang bilang Indonesia suram, ya udah pindah negara kalian, cari datu negara yang cerah. Tapi yang ngomong yang dulu mengasingkan diri, Keong Dania. Bahas endang gak ya karena gak dianggap. Pokoknya pemerintah cerdas. Hidup Jokowi, hidup Indonesia. Mantap. Seorang kreator dengan nada santai sekaligus sarkastik mengingatkan agar jangan kebanyakan protes, toh ujung-ujungnya diomelin dan disuruh tanam sendiri. Ia juga tidak lupa membandingkan bahwa kalau yang dikritik presiden sebelah, jawabannya bisa jauh berbeda, tapi kalau di sini ya sudah tahu sendiri responnya seperti apa. Makanya, jangan protes-protes mulu. Tuh, diomelin lo kan. Yang bilang beras mahal, suruh tanam sendiri. Lu sih pakai protes-protes mulu. Tanam sendiri tuh beras, padi. Ya? Terserah lu nanam di mana, di pot atau di mana gitu loh. Boleh. Ke protes-protes ya, lu yang protes-protes disuruh tuh nanam padi. Rasain lu. Lu nggak lihat sih siapa yang lu protes. Kalau pemimpin negara sebelah mungkin kalau protes ya beda jawabannya, tapi kalau di sini ya begitu jawabannya, makanya jangan protes. Banyak yang protes lu kata gue. Tanam sendiri, cabai kurang mahal, tanam sendiri. Apalagi bawang mahal, tanam sendiri. Sawit mahal, wah cuan. Cuan itu kalau lagi mahal, makanya tanam sendiri sawit lu depan rumah. Ya, apalagi pokoknya lu protes-protes masalah pangan yang mahal, tanam sendiri. Jangan berharap sama pemerintah. Protes terus lu kata gue. Beras mahal, suruh tanam padi sendiri. Nanti lama-lama telur mahal, suruh bertelur sendiri. Siapa yang bilang beras mahal, tanam sendiri? Hei Wawo, oh Wawo. Pak Wawo ini kalau bukan presiden udah tak keruas mulutnya, gemes gitu kayaknya. Karena pernyataannya selalu bikin sakit hati rakyat Indonesia. Jadi gini loh Pak, Bapak itu kan seorang presiden, pemimpin di negara ini. Jadi Bapak itu ketika ada rakyat Indonesia yang mengkritik dan mengeluh dengan kondisi yang mereka rasakan, seharusnya Bapak itu bisa merasakan, bukan malah menyalahkan. Rakyat Indonesia ini sekarang banyak yang susah loh Pak. Jadi kalau masalah perkara beras naik, kemudian mereka itu mengeluh, itu wajar Pak, ya. Jadi ya kalau bisa Bapak itu sebagai pemimpin negara ini, yang aku tahu Bapak itu orangnya cerdas, punya niat yang bagus untuk negara ini, ya. Kalau bisa ngomong dipikir-pikir dulu lah Pak. Jangan sampai Bapak itu melukai hati rakyat Indonesia gitu, ya Pak ya. Ada pula kreator yang mengungkit deretan pernyataan viral presiden sebelumnya, sekaligus menyarankan bahwa sudah seharusnya seorang pemimpin negara menanggapi kritik dan keluhan rakyat dengan cara yang lebih baik dan elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo menyatakan yang bilang beras mahal disuruh tanam padi sendiri. Kenapa menanggapinya mesti dengan cara-cara seperti itu? Seperti yang bilang Indonesia gelap, disuruh pindah negara.
Kali ini yang bilang beras mahal disuruh tanam padi sendiri, atau kalau nggak gitu nye. Kenapa nggak menanggapi dengan lebih baik lagi, seperti oh ini ada yang bilang beras mahal, nanti kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, ekonominya kita perbaiki, biar berapapun harga beras rakyat tetap bisa beli karena semuanya sejahtera, ekonominya semua baik. Kan itu jauh lebih elegan, lebih baik, dan bisa diterima oleh rakyat. Kan itu semua juga wujud keluhan dari rakyat. Semua bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Lebih jauh dari itu, seorang kreator menegaskan bahwa respon seperti ini sebenarnya mencerminkan cara pandang yang anti negara, karena sejatinya setiap kali rakyat mengeluh, mereka sedang berharap agar pemerintah menjalankan fungsinya, bukan malah dibalas dengan sindiran suruh urus sendiri. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Pernyataan Prabowo ini mencerminkan cara pandang yang anti negara. Ketika rakyat mengeluhkan harga beras, mereka sebetulnya sedang meminta negara menjalankan fungsinya. Negara berdiri karena manusia tidak hidup sendiri. Ada pembagian kerja, ada petani yang menanam padi, ada buruh yang membuat pakaian, ada guru yang mengajar, ada dokter yang mengobati. Tugas negara adalah memastikan hasil dari pembagian kerja itu dapat diakses secara adil melalui kebijakan yang melindungi produsen sekaligus konsumen. Karena itu, ketika harga beras mahal, jawaban seorang presiden harusnya menjelaskan apa yang akan dilakukan pemerintah, seperti memperbaiki distribusi, menekan biaya produksi, mengawasi tata niaga, atau mengendalikan spekulasi. Bukan menyuruh rakyat menanam padi sendiri. Pernyataan Prabowo itu adalah logika pasar bebas yang ekstrim. Dalam logika pasar, jika kamu tidak mampu membeli, urus sendiri kebutuhanmu. Negara tidak ikut campur. Jadi, kalau selama ini Prabowo berkali-kali menyatakan menolak pasar bebas, itu hanya retorika. Jika setiap keluhan publik dijawab dengan anjuran agar rakyat menyelesaikan sendiri masalahnya, lalu untuk apa ada negara? Presiden bukan dipilih untuk memberi nasihat bertahan hidup. Presiden dipilih untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat dapat dipenuhi melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Kok gitu sih? Presiden Prabowo yang bilang harga beras mahal suruh tanam sendiri. Di mana logikanya ketika kita mengkritik sesuatu malah disuruh melakukannya sendiri? Misal ke restoran, makanannya kita bilang nggak enak. Masa restorannya nyuruh masak sendiri? Masa gitu? Yang harusnya dilakukan kan dicek ya. Kenapa bisa bilang beras mahal? Masyarakat coba dicek. Apakah benar harganya mahal? Apakah ada bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan? Apakah emang flow-nya ada yang bikin harga mahal? Apa di mana dibenerin ya? Bukannya disuruh tanam sendiri. Ada juga yang menanggapi dengan candaan, menggambarkan betapa beratnya menjadi petani sebelum kemudian melanjutkan dengan sindiran bahwa sepertinya ini akan jadi solusi andalan ke depannya. Cabai mahal, tanam sendiri. Baju mahal, jahit sendiri. Kalau begini terus, rakyat mau ngadu ke siapa lagi? Presiden Prabowo tegaskan, yang bilang harga beras mahal suruh tanam sendiri. Hei, kalian orang-orang miskin, orang-orang bawah, orang-orang susah, orang-orang gak mampu, orang-orang desa yang suka mengeluh, yang suka bilang harga beras mahal. Tanam sendiri kau. Hah? Tanam sendiri. Emangnya mudah jadi petani? Jadi petani itu susah. Gak mudah. Terus harga gabahnya sering dibeli murah oleh tengkulak. Itu kalian mau minta harga murah. Pak, sekalian Pak Presiden, nanti kalau ada rakyat yang mengeluh harga cabai, harga bawang, harga tomat mahal, suruh tanam sendiri Pak. Nanti kalau ada rakyat yang bilang harga BBM mahal, suruh nambang sendiri Pak. Nanti kalau ada yang bilang harga pakaian-pakaian itu mahal, suruh jahit sendiri Pak. Nanti kalau ada rakyat yang bilang harga motor, harga TV, harga bahan-bahan, harga kebutuhan rumah tangga itu mahal, suruh ngerakit sendiri Pak. Nanti kalau ada yang bilang harga kuliah, bayar sekolah itu mahal, suruh bikin sekolah dan kampus sendiri Pak.
Enak aja mereka itu pengen murahnya, nggak mau mahalnya. Kalau kalian bilang mahal-mahal, bikin sendiri, usaha sendiri. Rakyat Indonesia kok nggak mandiri, sukanya ngeluh aja. Sana cari negara lain. Ya Pak, suruh cari negara lain aja orang-orang yang kayak gini Pak. Nanti kalau bilang presidennya itu nggak baik, suruh jadi presiden sendiri. Ngeluh aja jadi rakyat, sana cari negara lain. Sana. Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya.